Kota sementara ini seringkali disebut juga sebagai provisoris crown. Ya, jadi kalau ada yang menyebut istilah provisoris, itu adalah mahkota yang sifatnya sementara. Nah, mahkota sementara ini memang restorasi yang sifatnya temporary, sementara saja, yang dipasangkan sebelum restorasi atau digitiruan jembatan yang permanen yang sesungguhnya itu diinsersikan atau dipasang ke pasien. Jadi sementara sambil menunggu restorasi permanen atau GTJ permanennya itu jadi, maka kita membuatkan yang kita sebut sebagai mahkota sementara. Nah, kapan ini dipasangnya? Yaitu pada saat dokter gigi telah melakukan preparasi pada gigi penyangga. Kemarin sudah SL ya, preparasi di gigi premolar dan molar. Ya, banyak hal yang sudah kalian dapatkan pengalaman dari melakukan preparasi pertama kali di Phantom pada saat skis lab. Ya, namanya keterampilan itu harus sering-sering latihan. Ya, paparan pertama itu tidak cukup, jadi diusahakan terus dilatih supaya bisa makin baik preparasinya. Nah, setelah preparasi itu dilakukan selesai, kita kan akan membuatkan itu kepada dental lab ya. Nah, sambil menunggu jadinya gigi tiruan jembatan yang sesungguhnya, maka kita pasangkan di gigi pasien itu restorasi sementara atau yang kita sebut provisoris tadi. Nah, syarat-syarat provisoris yang baik itu adalah yang pertama, melindungi pulpa. Harus bisa melindungi pulpa. Kemudian yang kedua, harus bisa dibuat supaya mudah untuk dibersihkan. Kemudian dalam posisi yang stabil, terpasang dengan baik, fit pada gigi penyangga. Kemudian memiliki fungsi oklusi yang baik juga. Jadi jangan sampai pasien itu dipasangkan mahkota sementara kemudian tidak dapat mengunyah. Harusnya masih tetap bisa mengunyah, namun memang mungkin tidak semaksimal jika nanti akan dipasangkan gigi tiruan jembatan. Ya, kemudian dilihat tepi dari mahkota sementaranya juga dibuat jangan sampai mengiritasi dari gigi. Ada syarat berikutnya lagi, mahkota sementara itu harus bisa kuat dan retentif, tidak mudah lepas. Dan yang terakhir, mahkota sementara harus memenuhi syarat-syarat estetika. Terutama ketika gigi penyangga atau gigi tiruan jembatan itu ada di gigi anterior. Mungkin kalau di anterior, di posterior ini tidak terlalu dipermasalahkan oleh pasien ya. Estetika ini biasanya lebih kepada bentuk, warna. Kalau itu giginya ada di posterior, mungkin saja pasien tidak mempermasalahkan terkait ini. Tapi kalau sudah giginya di anterior, ini akan sangat menjadi pertimbangan untuk gigi dalam membuat mahkota sementara terkait bentuknya, kemudian ukurannya dan warnanya terutama. Ya. Nah, oleh karena itu, mahkota sementara yang optimal, yang baik itu harus memenuhi 3 faktor ini. Yang pertama adalah faktor biologis, kemudian yang kedua adalah faktor mekanis, dan yang terakhir faktor estetika. Apa saja faktor biologis itu? Yang pertama adalah mampu melindungi pulpa. Gigi kalau sudah dipreparasi, preparasi itu kedalamannya berapa mili? Kemarin latihannya 1 sampai 1,5 mili. Sebetulnya itu tergantung dari bahan yang akan digunakan. Kalau kita menggunakan bahan all metal, preparasi itu mungkin 0,5 mili, 0,5 saja itu cukup. Jadi nggak usah banyak-banyak preparasinya. Ya, kalau memang menggunakan all metal, tapi nggak mungkin kalau di gigi anterior pakai all metal ya. Anterior biasanya dikombinasi dengan porselen. Kalau sudah porselen fused to metal, biasanya pengambilannya 1,5 sampai 1,7 mili. 1,5 sampai 1,7 mili. Dan ketika nanti itu menggunakan all porcelain, itu beda lagi pengambilan jaringannya. All porcelain itu biasanya sekitar 2 mili. Lebih tebal lagi karena porcelain itu mudah sekali untuk patah, pecah ya. Jadi pengambilannya bisa sampai 2 mili. Nah, begitu dikurangi, mungkin kalau 0,5 mili saja tidak sampai ke lapisan kedua gigi ya,
lapisan kedua gigi itu apa? Dentin. Ya, mungkin tidak sampai kena ke dentin, tapi kalau sudah pakai porcelain fused to metal atau all porcelain, pengambilannya pasti sampai ke dentin. Sehingga apa yang terjadi? Lapisan gigi pertama itu pasti akan hilang enamel, kemudian diikuti dengan lapisan gigi yang kedua. Sedangkan pada dentin itu ada tubuli-tubuli dentin. Bentuknya dentin itu bertubulus. Jadi kalau sudah lapisan enamel itu terbuka, dentin itu terekspos, ada paparan, ada rangsangan, itu pasti akan merasakan sesuatu pasiennya. Linu, nyeri, ya linu paling enggak itu kena paparan minum, air dingin, itu pasti akan terjadi linu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka mahkota sementara itu harus wajib dipasangkan. Pasien pulang, giginya yang dipreparatus nggak boleh dalam keadaan terbuka, harus ditutup. Dan ini terutama pertama kepentingannya adalah untuk melindungi pulpa, pasti ya. Kemudian untuk mempertahankan kesehatan jaringan periodontal. Kesehatan jaringan periodontal ini akan terdampak ketika tidak ditutup giginya. Ya, jadi ini harus tetap baik kondisinya, dilindungi oleh mahkota sementara juga. Sehingga fungsi oklusi itu juga harus diperhatikan. Pada saat membuat mahkota sementara itu harus bisa memberikan atau memulihkan kembali fungsi oklusi dari pasien. Jadi paling tidak setelah preparasi itu terjadi, gigi ini masih tetap bisa dibuat untuk mengunyah, walaupun memang tidak senyaman sebelum menggunakan mahkota sementara. Saya paham pakai mahkota sementara itu tidak nyaman rasanya, tapi paling tidak ini bisa tetap mempertahankan oklusi. Kalau oklusinya itu baik, maka jaringan periodontal di bawahnya pun itu juga akan ikut terjaga kondisinya. Ya, kemudian ini juga tidak kalah pentingnya mempertahankan posisi gigi. Ya, jadi ketika ada ruangan, kalau kita kehilangan gigi, itu kan ada ruang kosong ya. Gigi itu pasti akan bergerak, mengisi ke ruang kosong itu. Pergerakan gigi itu pasti akan terjadi. Nah, sementara kita berproses mengirimkan gigi atau model kerja ke dental lab sambil menunggu gigi tiruan jembatan itu jadi, ini sangat membuka peluang untuk gigi sebelah menyebelahnya bergerak menempati posisi yang kosong. Sehingga di sini penting sekali untuk kita membuatkan bridge provisoris. Jadi tidak hanya sekedar menutup mahkota yang sudah kita preparasi, gigi penyangga yang sudah kita preparasi, tapi juga memberi anasir tiruan di tengahnya, montik sementara juga. Jadi bentuknya mahkota sementara itu bisa jadi yang diperlukan ketika bridge adalah bridge provisoris, bukan crown provisoris lagi, tapi bridge provisoris. Jadi di tengahnya itu diberi montik. Terutama apabila sambil menunggu itu waktu tunggunya cukup panjang. Kecuali Anda bisa memastikan gigi tiruan jembatan itu jadi dalam waktu singkat, 3 hari, 4 hari, oke lah, itu mungkin masih pakai mahkota sementara masih tidak apa-apa ya. Tapi kalau itu waktu tunggunya cukup panjang, contohnya misal kita prakteknya di Kalimantan, Sulawesi yang nggak ada dental lab, ya yang harus kirim ke Jawa dulu untuk membuatkan restorasi gigi tiruan jembatannya. Nah ini kan pasti akan butuh waktu yang cukup panjang. Jadi jangan disepelekan, perlu membuat bridge provisoris supaya gigi sebelah menyebelah itu, gigi penyangga tidak mengisi ke ruang kosong. Dampaknya apa sih? Nanti ketika datang pasiennya, misalkan tidak kita buatkan bridge provisoris, datang gigi tiruannya sudah jadi, dipasangkan nggak bisa masuk, berubah posisinya. Nah, kalau sudah kayak gitu kan repot. Ya kalau masih bisa dicetak ulang terus kirim bikin lagi, tapi kalau enggak, mungkin Anda harus bikin guiding plan, dipreparasi lagi mesial distalnya juga. Bayangkan kalau itu miringnya mungkin sudah terlalu nemen ya, miring sekali, masih bisa dipreparasi. Sudah tak memungkinkan, jangan-jangan nanti bisa terjadi perforasi. Ya, jadi ini pentingnya dari mahkota provisoris atau bridge provisoris ya. Kemudian yang terakhir, secara biologis mahkota sementara itu harus bisa melindungi gigi penyangga dari fraktur atau patah. Karena mungkin ada bagian-bagian enamel roots yang tidak terdukung dengan baik di gigi penyangga. Nah, kalau ada gigitan yang tidak stabil,
oklusi yang tidak baik, gigitan tidak pas ya antara atas dengan bawahnya, bisa jadi nanti menyebabkan fraktur pada gigi penyangganya. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor mekanis. Faktor mekanis ini gigi penyangga harus bisa menahan beban kunyah. Itu yang seperti saya sampaikan tadi, jangan sampai pasiennya nggak makan ya. Harus tetap bisa ngunyah di area pada gigi yang kita preparasi. Sehingga sangat membantu sekali untuk kita dapat membuatkan mahkota provisoris di pasien setelah preparasi itu terjadi. Kemudian jangan sampai juga mudah lepas. Jadi diperhatikan juga walaupun itu mahkota sifatnya sementara, harus tetap memenuhi syarat retensi. Retensi itu apa? Retensi adalah kemampuan dari gigi tiruan untuk tidak terlepas dari arah vertikal. Ya, tidak terlepas dari arah vertikal atau tidak terlepas dari arah pasang. Jadi penting kita memperhatikan ini supaya mahkota sementara yang dibuat itu retentif, tidak mudah terlepas. Ya, terutama gigi anterior mungkin ketika berbicara jangan sampai tiba-tiba terus lepas. Ya. Kalau gigi posterior itu biasanya lepasnya pada saat mengunyah. Itu tolong diperhatikan. Kemudian faktor mekanis berikutnya adalah ini ya, harus mampu untuk mempertahankan kesejajaran dari gigi penyangga. Kemarin sudah ya kesejajaran di Skislab ya. Kesejajaran itu artinya bidang aksial mesial gigi penyangga pertama sejajar dengan bidang aksial mesial dari gigi penyangga yang kedua. Kemudian bidang aksial distal dari gigi penyangga pertama harus sejajar juga dengan distal dari gigi penyangga yang kedua. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan arah pasang. Ya, kalau kedua bidang aksial ini tidak saling sejajar antara gigi satu dengan yang lain ya, maka ini akan sulit untuk ditentukan arah pasangnya. Dengan kata lain, bridge-nya mungkin tidak bisa terpasang. Kalaupun bisa terpasang, mungkin tidak bisa dilepas karena nyantol ya. Ada bagian atau bidang-bidang aksial yang tidak saling sejajar. Itu adalah kesejajaran gigi penyangga. Kemudian harus memenuhi faktor estetika. Jadi mahkota provisoris itu harus dapat dibentuk sesuai bentukan gigi sebelumnya. Kalau giginya itu sudah banyak bagian yang hilang, mungkin kita perlu menggunakan bantuan crown foam. Crown foam sudah pernah tahu? Belum? Di konservasi nggak dikenalkan? Kemarin ada Skislab konservasi untuk tambal kelas 4, kelas 6 nggak? Pakai crown foam? Enggak pakai. Kelas 4, kelas 6? Kelas 6 pakai membentuk insisal. Kelas 6 enggak di SLK. Kelas 4 di SLK. Pakai crown foam. Enggak. Crown foam itu untuk membentuk restorasi itu sesuai dengan bentuk crown yang ideal. Biasanya kalau patah di kelas 4, kavitas di kelas 4 atau di kelas 6, insisal itu kan sulit kalau kita bentuk manipulasi menggunakan komposit ya. Saya pakai crown foam supaya ketebalannya pas, bentuknya sesuai, belum kenal. Baik, nanti browsing ya crown foam bentuknya seperti apa. Jadi harus tetap gigi mahkota provisoris ini mempertahankan bentuk dan konturnya. Ya, itu seperti yang saya katakan tadi, kalau di anterior mungkin ini jadi sangat penting ya, dan otomatis dokter akan memperhatikan ini. Tapi kalau di posterior bisa jadi dokter tuh nggak memperhatikan ini, ya udah ditutup gitu aja, yang penting sudah terlapisi, tertutup sama tempron, nggak usah saya bentuk cupsnya, tonjolan-tonjolannya. Nah itu jangan demikian. Jadi kalau bisa mahkota sementara itu tetap mempertahankan bentuk kontur dari gigi. Bagaimanapun kontur gigi itu ada fungsinya. Kalau di anterior mungkin estetika ya, tapi kalau di posterior pun itu ada fungsinya, bentuk cups, fossa. Ya, gigi kalau secara anatomis bentuknya baik, pasti akan lebih bisa berfungsi dengan baik dibandingkan dengan Anda tidak membentuk kontur gigi sesuai dengan idealnya. Ya, kemudian perhatikan kesesuaian warnanya. Jadi bisa disesuaikan dengan warna di gigi sekitarnya. Kemudian translusensinya, ini
anterior ya. Karena mahkota provisoris ini memang ada ininya juga ya, ada cerita lucunya juga sebetulnya. Mahkota provisoris harus kita bentuk sedemikian rupa, bentuk, kontur, warnanya persis sama dengan gigi aslinya, halus sesuai dengan gigi aslinya, terutama di anterior. Jangan sampai menimbulkan perbedaan warna, jangan sampai pasiennya menjadi tidak percaya diri karena masih menunggu bridge-nya. Jadi pakai provisoris. Guyonannya itu kalau di teman-teman sejawat itu ya, jangan juga bikin mahkota provisoris yang bagus, nanti pasiennya nggak balik. sudah nyaman dengan provisorisnya, sudah bagus, sudah nggak ada masalah, nanti pasiennya nggak balik loh. Ya itu guyonannya aja ya. Tapi enggak ya, kita harus tetap memperhatikan itu. Bagaimanapun tetap di KIE pasiennya ini sifatnya masih sementara, tidak disementasi secara permanen. Nanti kita kuliah sementasi hari Kamis. Sifat sementasinya pun juga sementara. Jadi dibuat gigit sedikit aja sudah mungkin bisa lepas dengan mudahnya. Ya itu diberi pengertian ke pasiennya di KIE sehingga pasiennya nggak balik lagi untuk insersi gigi yang tetap atau permanennya. Ya. Tuh, kemudian nah ini mahkota sementara harus dapat melindungi permukaan gigi penyangga setelah dipreparasi. Kemudian mahkota sementara itu harus dapat mengurangi atau mencegah keadaan yang sensitif yang dapat terjadi pada saat gigi sudah dipreparasi. Dengan kata lain bisa mengiritasi pulpa. Ya, jadi ini sangat berfungsi sekali supaya tidak mengiritasi pulpa. Karena kita harus melindungi pulpa, jangan sampai pasien itu datang dalam kondisi gigi penyangganya vital, tapi mendekati sudah mau insersi, gigi penyangga jadi non vital karena nggak pakai provisoris, terpapar berbagai macam rangsangan di sana. Akhirnya apa? Mengiritasi pulpa. Pulpa kalau teriritasi dibiarkan begitu saja, tidak lanjut, yang terjadi apa? Gigi itu lama-lama bisa nekrosis. Ya, jadi ini pentingnya untuk melindungi pulpa. Kemudian memelihara kesehatan jaringan periodontal. Jadi mahkota sementara dengan tujuan pemeliharaan jaringan periodontal harus memiliki marginal fit yang baik, kemudian kontur yang baik, dan permukaan juga yang halus. Nah ini contohnya ya. Ketika marginal fit, proper contour dan smooth surface ini tidak diperhatikan, ini ada contohnya. Gambar yang nomor 1 itu sudah diperhatikan ya, marginal fitnya baik, contouringnya juga oke. Ini kursor saya muncul nggak? Oh ya muncul. Ini ya, ini yang disebut marginal fit. Jadi mahkota sementara akhirannya itu berada pada akhiran preparasi yang sudah Anda buat. Akhiran preparasinya bisa chamfer, bisa shoulder. Nah ini ya, jadi fit ada di sana. Yang ini coba lihat, ini marginal fitnya tidak terbentuk dengan baik ya. Ini sering kali terjadi. Mahkota sementara itu tidak semudah yang kita bayangkan membuat. Ya, kalau di praktek, preparasinya tuh bisa lebih cepat dibandingkan dengan pembuatan mahkota sementaranya. Jadi mahkota sementaranya bisa lebih lama daripada kita preparasi gigi penyangganya. Ya, handling dari tempron terus safeguard akrilik itu tidak semudah itu. Kecuali jam terbang sudah tinggi ya, kita sudah makin bisa merefleksikan diri. Udah sering bikin mahkota sementara itu lancar. Tapi kalau awal-awal baru pertama, kedua, beberapa kali itu belum cukup handal biasanya terjadi seperti ini. Nah ini ya akhiran dari mahkota sementara tidak ada marginal fitnya dengan akhiran preparasi. Proper konturnya, embrasure-nya ini harus diperhatikan. Undercut-nya dari gigi, nah ini ya, ini bentuk permukaan bukal gigi dan lingual itu memang harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini yang terjadi apa? Akan terjadi akumulasi plak. Ini bayangkan, nah ini kan cekuk ya, beda ya. Ini kontur di bukal dan di palatannya kan beda sama yang ini. Ini yang terjadi apa? Makanan itu tidak lewat, makanan itu sebetulnya kalau dikunyah itu lewat gini loh, nggak bersarang di gusi karena ada embrasur jalan makan loh, ini lewat. Tapi kalau seperti ini ya nyantol di sini, yang terjadi apa? Akumulasi plak. Ya. Kemudian smooth surface, tentu ini harus dipoles, dihaluskan, dipoles sampai mengkilat mahkota sementara itu. Jadi permukaannya harus selicin seperti gigi asli, sehingga tidak mudah untuk adanya retensi mata.
ini adalah keterkaitan fungsi mahkota sementara supaya tetap dapat mempertahankan kesehatan jaringan periodontal. Nah, ini kesesuaian oklusal dan posisi gigi ini juga harus dapat dipertahankan. Mahkota sementara harus dapat mempertahankan kontak yang tepat antara gigi yang sudah dipreparasi dengan gigi tetangganya, ini kanan kirinya harus tetap memiliki kontak yang baik, titik kontak ya. Kemudian kontak dengan gigi antagonisnya di atasnya itu juga harus diperhatikan, sehingga tonjol-tonjol dari cups, bukal maupun dari lingual atau palatannya juga harus tetap ada. Tidak lantas kemudian mahkota sementara itu dibuat rata, yang penting nutup semuanya. Prinsip perlindungan rumah sudah tercapai. Nah, oklusi pun juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian ini pergerakan gigi ke arah horizontal juga akan menyebabkan kontak proksimal yang berlebihan. Nah, ini ya. Ini diperhatikan coba. Ini akibat kalau ternyata kita lupa atau memang sengaja tidak memasangkan mahkota sementara. Jangan diremehkan. Pasien itu kadang-kala bisa ya, misalnya kita janjikan nih mahkotanya atau bridge-nya jadi 2 hari 3 hari, kok nggak usah pakai provisoris ya Bu, Pak, nanti ada linu-linunya dikit, ya udah dirasakan aja, ditahan, misalnya gitu ya. Ini saya jadikan cepet deh, saya usahakan besok atau lusa lah. Besok mungkin karena memang saya kenal sama dental lab-nya, bisa kok saya minta untuk cepat misalnya. Jangan seperti itu, jangan jangan kita remehkan ya. Karena apa? Dia kalau bisa datang pasiennya besok, sesuatu lain hal bisa terjadi ya. Misal ternyata tiba-tiba berhalangan, ada sesuatu yang tidak bisa diduga, ternyata gigi truk memang sudah jadi, tapi pasiennya nggak bisa datang, sudah terlanjur pulang tanpa menggunakan mahkota sementara. Terjadi apa? Nah ini yang terjadi apa? Geser giginya. Ya. Jadi harus selalu menggunakan mahkota sementara pulang setelah dipreparasi. Hal-hal seperti ini nggak bisa kalian duga memang sebelum terjadi. Biasanya baru sadar, baru ngeh kalau pasiennya ternyata tiba-tiba nggak bisa. Kalau belum ngalamin biasanya nggak terpikir yang seperti itu memang. Tapi kalau sudah pernah mengalami, kepikiran pasti hal yang seperti ini ya. Tiba-tiba pasiennya nggak datang. Akhirnya memperlambat datangnya sendiri siapa ya? Dari pasien memang, bukan dari kita. Kita sudah siap, mahkotanya sudah siap, bridge-nya sudah siap, tinggal pasang. Memang tidak lama. Sebetulnya ya kalau dari sisi mekanis mungkin aman ya. Gigi itu belum bergerak. Gigi itu bergerak 1 mili 1 bulan biasanya. Ya. Tapi kalau ternyata pasiennya harus ada panggilan wawancara mendadak atau bagaimana, ada sesuatu lain kan saudaranya sakit dan lain sebagainya yang nggak bisa memang harus hadir, nah siapa yang rugi nanti? Ya pasiennya juga, tapi yang pusing juga dokter giginya. Kalau sudah seperti ini gimana? Kalau sudah miring kayak gini, mau dipreparasi lagi, dibebaskan. Ya kalau nggak perforasi giginya, ya. Jadi ini sangat penting sekali. Nah ini pencegahan fraktur dari enamel. Enamelnya ini kalau tidak dilindungi oleh mahkota sementara, mungkin ada bagian enamel rods yang tidak terhubung dengan baik, sehingga jika tidak dilindungi dengan mahkota sementara itu bisa terjadi fraktur. Ya, bagian tepi dari preparasi mungkin saja bisa terjadi fraktur. Terutama mungkin bagi dokter gigi atau operator yang lupa mungkin untuk membuatkan bevel. Tepi-tepi preparasinya masih runcing-runcing, lancip-lancip. Kemarin sudah ya, sudah mencoba ya. Akhirnya apa kan kita minta untuk tumpulkan di bevel. Kalau nggak ditumpulkan dia di bevel, apalagi terus nggak pakai mahkota sementara, bisa saja ada kemungkinan untuk patah. Kalau patahnya cuma cuel saja mungkin nggak apa-apa ya, masih kita bisa contouring giginya. Kalau patahnya lumayan besar, yang rugi adalah pasiennya. Ya. Kemudian ini mahkota sementara mendapat tekanan pada saat berfungsi atau mengunyah makanan, sehingga desain mahkota sementara mungkin dipertimbangkan juga bisa memiliki area over contour yang akan menambah kekuatan. Jadi titik kontak, area kontak antara gigi dengan gigi sebelahnya, gigi mahkota sementara dengan gigi sebelahnya mungkin bisa dipertimbangkan untuk kontaknya tidak bersifat point kontak,
tapi kontak bidang. Kontak bidang itu artinya kontaknya lebih diperlebar lagi. Ya, jadi lebih luas sehingga apa? Untuk menerima tekanan kunyah itu lebih kuat. Jadi jangan ragu-ragu kalau bikin mahkota sementara, kontaknya jangan nanggung ya, jangan sifatnya hanya titik kontak saja. Kontak dengan gigi sebelahnya dibuat kontaknya kontak bidang, ya supaya lebih kuat. Nah, pemasangan mahkota sementara itu harus dilakukan secepatnya, segera. Jadi tidak usah berlama-lama. Kalau sudah kalian preparasi itu tek langsung jadi kapan. Saya kalau kirim bridge itu selalu mencantumkan tanggal kapan harus jadi ke lab. Karena lab kalau tidak diminta gitu sudah semaunya, saya bisa ya kapan ya udah itu saya kirim dong. Tapi kalau sudah mahkota sementara itu betapa tidak nyamannya pakai provisoris ya. Saya paham nggak nyaman pasti pakai provisoris. Walaupun kita sudah sedemikian rupa membuatkan provisoris yang ideal, tapi tetap saja rasanya pakai provisoris tidak bisa nyaman. Nah itu harus diupayakan mahkota sementara itu harus sesegera mungkin untuk digantikan dengan gigi tiruan yang sesungguhnya. Pertama itu juga untuk menghindari adanya iritasi pulpa pada saat gigi bergerak atau berfungsi di bangkunya. Ya. Terus kemudian mahkota sementara juga ada catatan di sini bisa dipergunakan lagi asalkan tidak rusak atau tidak patah ya pada saat dilepas dari gigi penyangga. Ini catatan yang kedua nih biasanya kok khusus untuk koas ya. Koas itu ada preparasi itu mungkin 2 gigi nggak bisa dalam 1 kali pertemuan. Ya karena memang harus menunjukkan dulu, dikoreksi dulu, kurang ini, kurang itu. Biasanya 1 shift itu nggak bisa selesai langsung. Tapi kalau dipraktekkan, kalau sudah jam terbangnya tinggi, itu 2 gigi itu cepat sekali memang preparasi ya. Udah 1 kali pertemuan saja, bahkan mungkin nggak sampai 1 jam itu sudah selesai 2 gigi preparasi. Sehingga pasien itu pulang dalam keadaan menggunakan mahkota sementara, bentuknya sudah bridge provisoris, datang lagi itu sudah pasang. Beda dengan di koas ya. Di koas ini mahkota sementara harus kalian pertahankan. Kalau bisa jangan sampai rusak, jangan sampai patah. Karena apa? Begitu ada preparasi selesai 1 gigi kan dipasang. Datang lagi nanti kan lanjut preparasi gigi berikutnya. Ya kalau sudah lanjut, kalau belum di ACC akan buka lagi gigi yang penyangga itu dibuka lagi. Dilanjutkan dulu lagi preparasinya, pasang lagi mahkota sementara ya. Jadi memang ini memegang peran penting pada saat nanti kerja di koas. Mahkota sementaranya jangan sampai rusak, bukanya pun hati-hati jangan sampai patah sehingga ini bisa dipasangkan lagi. Karena cukup repot kalau harus buat baru lagi mahkota sementara itu. Ya, jadi kunjungan yang berkali-kali itu terutama memang terjadi pada pendidikan profesi. Kalau pasien kita nanti dipraktekkan ya udah jam kan milik kita ya, mau kamu berapa lama paling pasiennya nanti yang ngeluh lama banget di preparasi gitu ya, itu kan bebas. Tapi kalau di koas kan ada batas waktu bekerjanya dan memang akan banyak kemungkinan dikoreksi. Jadi sementara waktu untuk itu maka mahkota sementaranya harus tetap berfungsi. Ya ini sering loh, karena koas itu sering sambat gigi pasien itu jadi lindu dan lindunya persisten, bingung kalau sudah lindunya persisten itu. Jadi hati-hati, perhatikan bentuk dari mahkota sementara yang Anda buat nanti ya. Faktor estetik, nah ini terutama sangat diperlukan pada restorasi di gigi anterior, incisif atau canines, atau bahkan sampai ke premolar. Pasien tuh masih kadang mempermasalahkan masalah estetik. Premolar tuh senyum masih kelihatan ya, P1 kalau senyum mungkin masih kelihatan ya P1, kalau P2 mungkin sudah agak tersembunyi di belakang. Jadi kadang-kala faktor estetik untuk gigi premolar itu juga masih menjadi pertimbangan. Yang jadi pertimbangan adalah kontur giginya, warnanya, translusensi dan restorasinya, tekstur permukaannya, kemudian bentuk anatomisnya. Ini pasien sangat menuntut ini. Terutama mungkin pekerjaan pasien yang memang menuntut adanya estetika pada saat performance bekerja. Ya, kalau tidak membutuhkan estetika, pasiennya mungkin tidak bekerja, ya mungkin bisa saja Anda sarankan untuk pakai masker.
Ya itu cara paling gampang saya, udah pakai masker aja nanti. Ya dong, pokok nggak ada acara makan-makan barengnya aja, oke. Kalau ada makan-makannya saya tetap harus buka kan dok. Kok warnanya jadi beda gini? Kadang-kadang rewelnya di sana. Kalau di interior ya, interior tuh pusingnya di situ. Warna, bentuk. Ya, kemudian ini adalah fungsi dari mahkota sementara. Sudah ya, tadi satu melindungi pulpa dengan cara menutupi tubulus-tubulus dentin yang terbuka setelah preparasi. Kedua, mengembalikan estetika dari bentuk gigi seperti semula. Bentuk gigi seperti semula ini bisa loh sebetulnya didapatkan bentuk gigi sesuai dengan gigi sebelum dipreparasi. Terutama ketika gigi itu masih vital, tidak ada karies, tidak patah. Jadi proses pembuatannya bisa kita cetak dulu gigi itu. Jadi kita pakai mold cetakan gigi yang sebelumnya sebelum dipreparasi. Tapi kalau kondisi gigi penyangga ini sudah karies, patah mungkin seperti dasar fikal atau cuil, ya memang nggak bisa balik seperti gigi yang semula. Atau mungkin mau diakalin dulu, kita tambal dulu gigi aslinya. Setelah ditambal baru kita cetak bikin mold untuk mahkota sementara. Gitu caranya. Atau mau pakai crowfoam, boleh pakai crowfoam. Banyak cara ya bikin mahkota sementara. Atau mungkin mau dicetak apa adanya, terus kita lakukan di model yang kita manipulasi, kita bentuk lagi giginya supaya utuh lagi, baru di model itu yang kita cetakkan sebagai cetakan mahkota sementara. Itu juga bisa. Ya, banyak cara dan banyak teknik untuk itu. Dan fungsi mahkota sementara yang ketiga adalah mempertahankan posisi gigi yang telah dipreparasi terhadap gigi tetangganya dan gigi antagonisnya. Kemudian mahkota sementara juga harus bisa mencegah gingiva bertumbuh melewati tepi dari kavitas. Nah ini ya, macam-macam dari mahkota sementara. Itu ada mahkota sementara yang prefabricated custom. Ini sudah ada di pabrikan ya. Jadi istilahnya stok aluminium cylinders, kemudian anatomic mechanical crown forms, kemudian clear celluloid cells, tooth colored polycarbonate crown forms ini loh, nanti coba browsing ya bentuknya kayak gimana. Ini mahkota sementara yang buatan pabrik yang sudah jadi, bisa digunakan. Tapi kalau mau bikin sendiri ada 3 teknik: direct, indirect, dan direct. Kelebihannya kalau kita bikin sendiri ini akan lebih fit dengan hasil preparasi kita, akan lebih sesuai, akan bisa dipasangkan dengan mudah dan bentuknya sesuai dengan gigi yang sudah dipreparasi. Saya tidak suka pakai yang sudah jadi itu karena penyesuaiannya sulit. Sudah lama disesuaikan, pada akhirnya nggak terpasang. Karena memang susah, cetakannya nggak sesuai dengan gigi yang sudah kita preparasi. Ya, jadi ada teknik direct, indirect, atau kombinasi direct indirect. Teknik direct ini dikerjakan langsung dalam mulut pasien segera setelah gigi dipreparasi. Keuntungannya Anda tidak perlu membuat model kerja. Yang dibutuhkan adalah keterampilan operator atau dokter gigi jam terbang itu tadi. Ya, Anda bikin berkali-kali itu baru bisa handal untuk membuat mahkota provisoris. Bagaimana mengira-ngira bahan itu secukupnya? Karena kalau tidak terlalu banyak, sayapnya jadi terlalu panjang, nguranginnya sulit, paskannya lagi. Untuk mempelajari bahan akrilik itu tidak semudah itu. Jadi memang perlu jam terbang. Jadi pengalaman di sini sangat diperlukan, terutama untuk yang direct. Kekurangan dari metode ini, teknik ini akan menyebabkan terjadinya trauma pada jaringan karena proses polimerisasi dari resin akrilik. Resin akrilik kalau mengalami polimerisasi itu yang terjadi tanda klinisnya apa sih? Mengeluarkan panas ya. Akrilik aplikasinya menunggu setting itu mengeluarkan panas. Sudah pernah perhatikan? Belum? Di blok 3? Di blok 3 skisme Mbak ini akan yang pandemi atau sudah semi? Oh, masih semi ya? Dibawa pulang? Verbal? Berapa sih 2022 bukannya sudah skisme ya? Ya berarti belum ya, belum pegang akrilik, belum pernah ya pegang akrilik. Kasihan ya. Akrilik itu kalau sudah dimanipulasi, dipegang,
itu yang terjadi apa? Mengeluarkan panas. Sambil menunggu setting itu mengeluarkan panas. Nah, kalau mahkota provisoris ini kita buatkan secara direct langsung di pasien, panas itu terasa. Ini tantangannya. Kalau saya menyebut ini tantangan sajalah, karena ini memang paling mungkin kita lakukan di dental unit pada saat kita menata laksana pasien dengan gigi tiruan jembatan. Ya, itu tantangan saja. Ya, panasnya itu memang beberapa pasien akan merasakan tidak nyaman, tapi itu bisa diatasi. Mungkin perlu asisten untuk bantu untuk irigasi dengan air dingin ya, supaya nggak terasa pada saat proses si mahkota sementara ini mengalami setting tadi. Ya, karena bahannya mahkota sementara itu dari akrilik. Nah, kekurangan yang kedua itu adalah marginal fitnya kurang akurat. Ini juga jam terbang lagi, pengalaman operator lagi. Bagaimana caranya setelah cetakan itu kita isi dengan akrilik, kita kembalikan, dilepas itu langsung pas. Marginal fitnya langsung persis berada di cervical dari gigi penyangga yang kita preparasi. Itu memang butuh pengalaman juga. Ya, bagaimana Anda mengira-ngira bahan, nanti praktek kok ini di Skills Lab ya, diberi kesempatan untuk bikin ini. Bagaimana akrilik itu supaya tidak terlalu banyak, tidak juga under. Kalau terlalu sedikit terbuka cervicalnya, kalau terlalu banyak kelebihan di cervicalnya, sulit juga untuk menguranginya. Ya, nggak semudah itu, dikurangi pun kadang nanti nggak pas masuknya. Ya, jadi nanti silahkan pengalaman di Skills Lab coba direfleksikan ya, bagaimana untuk membuat direct provisoris ini. Nah, kalau teknik yang indirect itu dikerjakannya di luar rongga mulut pasien, dan pasti Anda akan membutuhkan model kerja. Jadi gigi ini dicetak, dibuatkan dulu, ya biasanya dikirimkan ke dental lab. Tapi ini kekurangannya adalah butuh waktu. Bagaimana seperti ini? Butuh waktu pastinya. Karena tidak mungkin juga kan ada jeda waktu pasien itu nunggu dalam keadaan kosong tanpa provisoris. Kecuali ada dental lab yang bersedia. Sudah saya kirim, nanti 2-3 jam lagi datang. Hari itu juga bisa pasang provisoris. Jadi pasien diminta untuk nunggu dulu, nanti kembali lagi jam sekian ya di hari yang sama. Jangan makan, jangan minum dulu, biarkan dulu. Nanti saya pasang sore, misalnya preparasi siang sudah dipasang. Tapi ini sangat tidak efisien sekali. Oleh karena itu ada kombinasi antara indirect dan direct. Ya, nah ini keuntungan dari teknik indirect. Keuntungan dari teknik indirect adalah memang tidak ada kontak antara free menomer yang tadi menyebabkan panas itu dengan gigi penyangga, ini nggak ada. Kemudian menghindarkan gigi yang telah dipreparasi dari panas yang dihasilkan pada polimerisasi akrilik. Kemudian pembuatan marginal fit mahkota sementara pada model kerja lebih baik hasilnya daripada mahkota sementara yang dikeluarkan langsung dari rongga mulut pasien. Nah, kalau di teknik indirect memang marginal fitnya bisa lebih bagus. Karena kerjanya kan di ruang rongga mulut, kita bentuk, kita kontur itu di model, setelah itu dipasangkan. Kalau yang tadi tidak, langsung dipasangkan, kemudian dilepas. Udah bisa bayangkan? Hebat ya kalau udah bisa bayangkan. Nanti saya kasih video setelah ini ya. Teknik indirect itu waktu kunjungannya dapat dipersingkat. Panas yang dihasilkan resin akrilik itu lebih sedikit terjadi di dalam rongga mulut. Kontak antara soft tissue dan resin monomer dapat lebih diminimalkan dibandingkan pada teknik yang direct. Ya, jadi direct ini memang ada untuk mengakomodir supaya antara direct dan indirect itu bisa saling melengkapi sehingga memiliki keuntungan ketika duanya ini dikombinasi. Ya, direct itu gimana sih? Dicetak dulu di rongga mulut pasien, kemudian kita punya model kerja, langsung dibuatkan di sana, terus dikembalikan lagi saat itu satu kali kunjungan, tapi tetap butuh model kerja. Itu yang kombinasi indirect dan direct. Nah, ini bahan dari mahkota sementara. Itu yang pertama bisa buta perca, ini dulu ya, zaman dahulu itu menggunakan buta perca. Untuk gigi anterior, pasien biasanya keberatan dengan warnanya. Tahu buta perca ya? Warnanya apa? Jadi nggak mungkin ya dipakai untuk di anterior. Tapi kalau di posterior pun
Ini tidak bisa untuk menahan beban punya. Kalian tahu kan bahannya kita percaya seperti apa? Karet kan itu ya. Itu dipakai untuk mahkota sementara kalau dulu. Tapi sekarang sudah mengarah kepada self cure akrilik ya. Nanti kita coba juga bikin dari self cure akrilik. Yang pertama ini lebih kuat baik anterior maupun posterior dan memenuhi estetika. Karena shade guide untuk akrilik itu ada sesuai dengan warna gigi. Ada juga mahkota sementara yang terbuat dari logam, tapi tentu ini digunakan pada gigi-gigi yang di posterior. Bisa dibuat dengan dua cara, menggunakan mahkota dari aluminium dan sudah mempunyai bentuk anatomis pada bagian oklusalnya, atau membuat mahkota logam yang dicor. Untuk yang membutuhkan waktu cukup panjang pada proses pembuatan GTJ-nya, ini bisa digunakan. Tapi ini sudah jarang sekali juga digunakan. Paling sederhana membuat mahkota sementara ya sudah dengan akrilik itu. Ini effortnya terlalu besar, ya. Jadi sebetulnya logam pun itu juga bisa dicor langsung untuk mahkota definitifnya. Ngapain untuk mahkota sementara gitu? Ya, untuk effort yang sebegitu besar, hanya untuk mahkota sementara, nah ini sudah banyak ditinggalkan. Jadi sudah lebih ke self cure. Plastik roll form, nah ini plastik roll form yang saya sebut tadi. Mahkota yang dibuat dari lapisan akrilik atau seluloid tipis dan warnanya bening, transparan. Roll form itu warnanya transparan, bening seperti bentuk mahkota. Nah ini nanti diisi sama self cure yang sewarna dengan gigi, terus dipasangkan ke gigi. Ini kayak ada wadahnya warna pink itu dipasangkan. Ya, ini tersedia di pabrikan dalam berbagai macam bentuk dan ukuran sesuai dengan gigi apa yang akan digantikan. Bagian servikalnya juga bisa dengan mudah disesuaikan, bisa digunting karena dari plastik memang. Bisa digunting, disesuaikan kalau kepanjangan dipotong, itu bisa dengan ya. Kemudian diisi dengan self cure akrilik yang sewarna dengan gigi, ditempatkan pada gigi yang sudah dipreparasi. Setelah setting maka dibersihkan kelebihan akriliknya, kemudian plastik roll form ini bisa Anda lepas. Tapi kekurangannya memang akan ada celah dengan gigi sebelahnya, ya, setebal dari plastik roll form ini. Itu ya, itu plastik roll form. Ada contoh. Sudah asar ya. Asar jam berapa? Ya, udah asar ya. Saya tadi target saya asar kita selesai ya, soalnya ibadah. Sedang puasa. Jam berapa? Jam 3 kan masih ya? Saya lanjutkan ya. Jadi ini silakan dilihat mungkin untuk bayangan gimana sih bikin mahkota sementara itu. Bisa muncul ya? Yang sudah dipreparasi ya. Tadi sudah dicetak ya, jadi dicetak dulu sebelum dipreparasi itu dicetak dulu dengan elastomer. Sudah kan kemarin ya biasa lihat bikin indeks sama untuk provisoris toh, nah itu fungsinya untuk ini. Nah ini gigi udah dipreparasi, diberi vaselin. Ya, kemudian diberi diberi
ini pakai Saviour Composite. Boleh, sekarang sudah banyak teknologinya ya, mungkin dengan akrilik itu banyak kekurangannya seperti panas tadi. Ini ada bahan Saviour Composite. Jadi dia pakai composite karena gigi anterior. Seperti bahan estetika, jadi dia pakai composite. Composite warnanya jauh sama permukaannya juga bisa lebih halus. Dan dimasukkan gini loh, maksud saya ini direct. Model ini bukan model ya, tapi ini mensimulasikan gigi asli di pasien. Ini teknik direct, dikembalikan langsung di pasien, terus dilepas. Nah, ini dilepas ya. Itu tadi udah saya sampaikan, seberapa banyak Anda harus letakkan bahan, itu jam terbang. Gimana supaya bisa pas, gak banyak kelebihan. Awal-awal dulu praktek saya masih seperti ini, bingung dengan kelebihan-kelebihan itu, ngurangin lagi, terus dipaskan lagi di pasien tuh belum tentu bisa fit. Ya, tapi makin lama melepas itu sudah makin ini, pas sudah tertinggal di rongga mulut pasien dan pas di sertikalnya. Ya, jadi sudah punya bagaimana tataran yang pas. Itu kan dikurangi kelebihannya. Nah, setelah dikurangi ini dipasangkan. Nah ini loh, sayap-sayap kelebihannya ini loh yang saya maksud. Menyesuaikan ini lagi itu effort sekali. Nah, nanti di SL Anda akan merasakan juga, silakan ya. Loh itu loh, dikurangin. Kalau terlalu banyak tuh jadi open. Nah, open. Jadi kalau sudah open kayak gini, ya linu pasiennya, perlu pasti linu, kan pasti terbuka. Ya. Gimana caranya kurangin supaya saya ini butuh yang terlalu sulit disampaikan secara teori. Ya. Nah ini bahannya tadi dari Saviour Composite. Oh, nanti kita coba dengan Saviour acrylic ya. Bisa ya, sudah punya bayangan ya. Metode ini yang paling sering digunakan ya. Tadi pakai apa ya di depan? Mountingnya pakai apa tadi? Oh ini ya, mountingnya di depan pakai ini. Ini anasir gigi. Tapi dia, oh ini metode indirect. Ini indirect. Kenapa? Gigi sebelum dipreparasi dicetak dulu untuk membuat model studi. Model studinya ini, yang biru ini, kemudian diberi anasir gigi tiruan sebagian lepasan itu, terus diberi malam merah. Ini yang dicetak dengan elastomer tadi untuk cetakannya. Ya. Tapi kalau mau nggak pakai motif, ya bisa langsung cetaknya dari gigi ini, kamu nggak perlu bikin model dari gigi kan. Bedanya direct sama indirect ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau misalnya pasiennya merasa ada rasa panas saat melinerisasi istilah gigi, jadi aliran air itu apa tidak mengaruhi hasil Settingnya enggak apa-apa, dialiri. Jadi asisten itu kita minta untuk irigasi ya di sekitarnya. Basah nggak masalah kok air, tetap bisa setting. Iya. Tapi pengalaman sih nggak banyak terganggu ya dengan panasnya. Kalau saya ya, pengalaman saya beberapa pasien itu hampir nggak ada bahkan yang terganggu sama panasnya. Jadi di teori memang mengatakan demikian, belum tentu yang terjadi itu seperti itu ya. Cuma di sini kekurangan resesi panasnya itu. Cuman pasien-pasien saya sih sejauh ini nggak ada yang mengeluh, aman-aman saja, nggak pernah juga irigasi yang terlalu pun ada sampai irigasi nggak apa masalahnya. Saya lanjutkan dulu ya. Ini yang berikutnya. Bisa full ya? Oh, ini. Berkomunikasi dengan data lab. Ya. Data lab itu akan sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pembuatan gigi tiruan. Ya, jadi kita memang nggak
bikin sendiri gigi tiruan itu. Kita dibantu dengan teknisi, ya. Ada teknisi, ada tukang gigi. Ini dua profesi yang berbeda ya. Kalau teknisi itu memang orang yang sudah lulus pendidikan teknik gigi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teknisi ini memang berkompetensi dan diberi wewenang untuk bisa melakukan pekerjaan di laboratorium untuk pembuatan gigi tiruan lepasan akrilik, gigi tiruan cekat akrilik, alat orto lepasan, gigi tiruan kerangka logam, gigi tiruan kombinasi, protesa maksilofacial, celah bibir dan langit-langit, obturator, dan gigi tiruan cekat. Ya, jadi memang punya kompetensi untuk membuat ini secara laboratoris. Tapi secara klinis tata laksananya tetap di dokter gigi. Ya, jadi mereka ini tidak punya wewenang untuk memasang gigi tiruan di pasien. Cuma memang banyak praktek-praktek yang liar di sana. Itu terutama memang dikerjakan oleh tukang gigi, bukan teknisi ya. Kalau teknisi itu pasti dia sudah punya sertifikasi, lulus pendidikan D4 tekniker gigi yang sudah punya wewenang untuk melakukan tindakan secara laboratoris ya. Jangan sampai salah ya. Nah ini ya. Cuman memang pekerjaan-pekerjaan di lab itu ada kalanya ada sesuatu yang tidak bisa diidentifikasikan oleh dental lab yang hanya sekedar melihat model kerja. Sementara yang tahu di klinisnya itu adalah dokter giginya. Embrasur dari bentuknya gigi tiruan itu, kemudian bentuk dari kontur jaringan-jaringan lunaknya, ketinggian gusinya, papila interdentalnya itu seperti apa, kan yang tahu dokter giginya. Ada kalanya hal-hal seperti ini tuh memang tidak bisa terrepresentasikan pada model kerja yang kita kirimkan ke dental lab. Sehingga itulah kenapa kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan dental lab supaya apa yang kita lihat di rongga mulut pasien itu sama dengan apa yang dilihat dental lab di model kerja yang kita kirimkan. Ya. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi antara dental lab dengan dokter gigi. Kamu ada yang mau disampaikan kan di depan ini? Dari tadi itu bicara kamu keluar aja sudah tenang. Apa gantikan saya di sini? Sudah keluar aja sana. Mbak. Ayo saya tunggu kamu keluar. Kamu bisa dengar saya bicara enggak? Bisa keluar sekarang. Dari tadi sibuk-sibuk apa kamu sekarang? Ini ya, jadi harus memiliki komunikasi yang baik antara dokter gigi dengan dental. Ini sering sekali memang terjadi antara dokter gigi dengan dental, itu mispersepsi. Lab itu juga sering mengambil keputusan sendiri tanpa konfirmasi kepada dokter giginya. Ya. Kita tidak boleh, jangan sampai mau diatur sama dental lab. Kenapa? Yang tahu rongga mulutnya pasien, yang tahu klinis dari pasien itu kita sebagai dokter gigi. Lab itu hanya melihat di model kerja. Jangan juga sampai dental lab ini mengambil keputusan sendiri tanpa konfirmasi. Ini sering sekali terjadi. Ya, jadi kita harus bisa membangun hubungan yang baik dengan dental lab. Yang baik itu bukan baik dalam tanda kutip
kutip kita nurut ya, bukan. Yang baik itu artinya antara apa yang kita inginkan, apa tujuan kita pada saat pembuatan gigi tiruan itu tersampaikan pada data lab. Apa yang kita inginkan di klinis pasien itu seperti ini, seperti itu harus bisa tersampaikan kepada data lab dengan baik. Ya, jadi jangan sampai ada miss data lab yang dilihat seperti apa, di pasien seperti apa. Gitu ya. Nah, sehingga ada tugas di sini dari dokter gigi adalah pertama membuat instruksi kerja tertulis yang berisikan mengenai informasi material apa yang kita inginkan dari gigi tiruan, kemudian ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Jadi nanti kita akan membuat surat instruksi kerja pada data lab. Ya, informasi yang apa saja dibutuhkan itu harus secara lengkap tertulis di sana. Kemudian dalam surat instruksi kerja itu juga perlu disertakan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Yang pertama cetakan yang akurat, model kerjanya jangan lupa disertakan, kemudian catatan gigitan itu juga disertakan, oklusi itu kita yang menentukan. Jadi ngirim gigi itu tidak hanya sekedar atas sama bawah, model kerja sudah jadi kita kirim begitu saja, tapi harus ada catatan gigitan, karena oklusi antara atas dengan bawah gigitannya seperti apa itu yang tahu dokter giginya. Lab kalau nggak pakai itu untuk bekerja di mana dental lab untuk membuatkan gigi, kalau nggak ada catatan giginya bingung meletakkan rahang bawahnya terhadap rahang atas itu seperti apa ya kan. Sehingga kita harus pasti menyertakan catatan gigitan. Atau paling aman model itu kita mounting di artikulator. Kita pasangkan di artikulator sehingga gigitannya sudah sesuai dengan pasien, kita tanamkan di artikulator. Lab itu menerimanya sudah dalam keadaan di artikulator seperti di rahang pasien. Sudah ada kuliah artikulator? Belum. Blok 11 juga ya? Blok 3 ada? Oh, blok 3. Blok 3 ya, nanti ada kuliah tentang artikulator. Nah, artikulatornya sangat membantu. Jadi oklusi, terus gerakan eksentrik dari pasien itu terekam semua di artikulator. Nah ini ya, ini juga penting. Dokter gigi harus bisa mengidentifikasi margin preparasi, harus jelas di model kerja. Kemudian ini kalau gigi tiruan lepasan ada post-palatal seal, itu juga perlu diidentifikasi. Batas tepi atau outline dari gigi tiruan yang diinginkan, area-area yang perlu direlief di daerah mana, ini terkait gigi tiruan lepasan ya. Kemudian desain dari gigi tiruan, anasirnya mau di mana, kelamer apa yang digunakan, kemudian outline dari basisnya itu mau melewati apa saja itu tergambar dengan jelas. Boleh di instruksi lab atau boleh juga di model kerjanya. Memberikan instruksi tentang material yang diinginkan. Jadi jangan lupa dituliskan gigi tiruannya jenis apa, bahannya menggunakan apa, terus gigi mana yang jadi gigi penyangga. Kemudian ini semua juga tidak terbatas pada instruksi yang sifatnya tertulis, tapi boleh ada tambahkan gambar. Nah, dokter gigi itu juga harus bisa memberikan persetujuan secara verbal atau tertulis untuk melanjutkan ke prosedur lab atau membuat berupa beberapa perubahan-perubahan dari instruksi yang sebelumnya sudah diberikan dan memberikan hal-hal yang memang masih memberikan informasi terkait hal-hal yang masih membingungkan. Jadi jangan segan, dokter gigi itu boleh meralat instruksi baik secara tertulis maupun komunikasi secara verbal melalui telepon atau WA. Mungkin sekarang melalui komunikasi sudah mudah ya. Kalau dulu itu mungkin hanya instruksi kerja saja selembar kertas sudah. Sekarang Anda sudah punya kontaknya, data labnya, mungkin teknikernya juga bisa langsung berhubungan. Jadi apapun yang ingin disampaikan, catatan-catatan penting tentang terkait keadaan khusus di pasien itu harusnya bisa dengan mudah disampaikan. Jadi jangan segan untuk nelpon, memberitahu atau datangin langsung. Ya, kalau memang ada hal-hal yang terkait pasien yang tidak bisa disampaikan melalui model kerja atau instruksi lab tadi. Ya. Nah ini penting juga, Anda harus bisa membersihkan dan mensterilkan semua bahan pekerjaan yang akan dikirimkan ke dental lab sesuai dengan standar kontrol infeksi. Di sketchpad nanti ada ya untuk verbal kontrol infeksi atau sudah di awal? Sudah ya di awal. Nah itu
itu harus dikerjakan. Terutama juga nanti setelah itu jadi, model kerja jadi dan akan dikirimkan ke dental lab. Semua bahan dan gigi tiruan yang akan dikirimkan ke lab itu dikemas dengan wadah yang dapat melindungi supaya tidak mudah rusak dan mempertahankan keakuratannya selama perjalanan sampai ke lab. Pastikan itu aman, tidak mudah pecah, ataupun jika terjatuh itu akan terlindungi. Ya. Nah, kalau itu tadi adalah tanggung jawab dari dokter gigi, nah ini adalah tanggung jawab dari dental lab. Dental lab akan mengerjakan semua tahapan pekerjaan lab yang diminta sesuai dengan instruksi kerja yang sudah disampaikan oleh dokter gigi, terpasang dengan baik pada model dan tertanam sesuai dengan yang dikirimkan oleh dokter. Artinya Pak, model kerja kalau dikirimkan begitu saja tanpa artikulator, maka dental lab harus memasang itu sesuai dengan catatan digital. Dental lab itu punya artikulator, punya okludator. Kalau memang kita tidak mengirimkan menggunakan artikulator, maka dental lab yang akan melakukan pemasangan itu di artikulator. Tapi beberapa kasus itu nggak bisa kita serahkan mountingnya pada dental lab, harus kita mounting sendiri. Ya, beberapa kasus tertentu yang memang itu cukup kompleks harus kita pasang sendiri. Tapi mungkin kalau itu kasusnya sederhana, nggak perlu banyak catatan mengenai oklusi dan pergerakan dari rahangnya, itu diserahkan ke dental lab mungkin masih nggak apa-apa. Ya. Kemudian menyediakan form instruksi kerja yang berisikan nama lab, alamat, kolom kosong untuk dokter gigi menuliskan instruksi, area untuk menuliskan tanggal pengiriman yang diinginkan, nama pasien, nama dan alamat dokter serta tanda tangannya. Jadi nanti lab itu kalau bisa punya form instruksi kerja yang sudah disediakan. Nah, ini salah satu upaya untuk memperjelas margin preparasi, karena ini yang paling sering terjadi kerancuan. Margin preparasi bisa jadi tidak tercetak dengan baik pada model kerja, sehingga dokter gigi perlu meng-highlight ini. Ini dengan pensil tinta ya, kita beri warna margin preparasinya, sehingga nanti lab bisa dengan mudah untuk identifikasi. Nah, surat instruksi kerja atau instruksi lab ini kita sebut sebagai work authorization. Ini berisikan perintah tertulis yang dibuat oleh dokter gigi, ditandatangani kepada dental lab, yang berisikan informasi secara terperinci tentang pekerjaan yang harus diselesaikan serta material apa yang akan digunakan pada gigi tiruan. Ini adalah informasi-informasi yang tercantum pada surat instruksi kerja kepada lab. Yang pertama, jenis restorasinya, jenis gigi tiruannya itu harus ditulis mau bikin apa, gigi tiruan sebagian lepasan, gigi tiruan lengkap, atau gigi tiruan jembatan, atau mahkota provisoris. Ya, apa yang kita inginkan dari dental lab itu kita tuliskan. Kemudian material atau bahan yang digunakan, menggunakan apa, porcelain fused to metal, all porcelain, atau porcelain fused to zirconia, atau zirconia saja, atau all metal, atau hanya akrilik saja sebagai provisoris, itu harus jelas disampaikan. Catatan gigitannya yang disesuaikan dengan gigitan pasien itu harus disampaikan. Terus informasi mengenai desain dari konektornya mau yang bagaimana, konektor yang rigid, non rigid, desain pontiknya mau pakai pontik apa, sanitary, hygiene, saddle pontik, udah belajar ya tentang pontik ya, atau modified lid slab, ya macam-macam bentuk dari pontik itu juga dicantumkan. Kemudian coping logamnya mau pakai bahan apa, bentuknya seperti apa. Kemudian pemilihan warnanya itu apa, jangan lupa ya menentukan warna. Ini penting, kadang-kadang hanya di gigi posterior saja pasien itu rewel, masih tetap ingin warnanya sama dengan posterior lainnya. Ya. Nah, ini kalau desain removable partial denture harus disertakan desainnya, nasirnya ada di mana, dari klamernya itu harus ada. Nah, ini juga penting. Ini yang sering kali lupa. Kita perlu mencantumkan tanggal pasien akan dijadwalkan kembali dan tahapan apa yang harus selesai sebelumnya di dental lab. Jadi kita sampaikan kepada dental lab, pasien ini akan saya jadwalkan kontrol lagi untuk apa di tanggal berapa. Terkait oklusi ini juga tidak kalah pentingnya. Oklusi ini sangat penting untuk menunjukkan di mana lokasi dari kontak oklusi gigi gerigi.
Lab yang baik itu biasanya kalau kita kirimin model kerja tanpa ada catatan gigitan, itu pasti akan konfirmasi. Dok, ini gigitannya gimana? Oklusinya seperti apa? Ya, oklusi itu kan hubungan antara gigi atas dengan gigi bawah pada saat berkontak secara maksimum. Kalau itu nggak ada, lab akan bingung bikinnya. Mau setinggi apa oklusalnya? Kalau terlalu tinggi ganjel, ya nggak? Kalau kurang open. Ya, jadi ini penting. Lab yang baik itu akan bertanya, tapi ada loh lab yang nggak pakai konfirmasi. Jadi kita kirimkan saja model kerja rang atas dan rang bawah, mudah dibuatkan gitu aja, sesuai dengan asumsinya sendiri. Jadi oklusinya tanpa ada arahan dari dokter gigi. Kalau sudah ada indikasi lab yang seperti ini, ya kamu harusnya bisa mengidentifikasi, oh ini lab yang sudah tidak bisa direkomendasikan, tidak bisa digunakan lagi. Karena oklusi saja dia tidak bertanya, langsung dibuatkan begitu saja. Ya. Nah, ini contoh skema oklusi yang mungkin kita bisa buatkan di model kerja ya. Jadi mungkin kita bisa mock up lagi, kita bentuk lagi sisipnya. Nah, ini Pak, kalau sudah seperti ini dokter gigi mengirimkannya ini sudah cukup lengkap. Jadi lab nanti tinggal buatkan, tinggal mengubah ini dengan bahan yang sesuai dengan yang diminta oleh dokter gigi. Jadi semua bentuk oklusi itu dari kita. Tapi memang tidak semua dokter gigi bisa seperti ini ya. Ya, kadang-kadang harus pasrah sama lab. Tapi kalau sudah bisa sampai seperti ini ya baik, karena kita dokternya kan, kita yang ingin bentuknya seperti apa. Makanya skill carving itu kan harusnya bisa dapat ya. Oh, tahu semua. Kenapa sudah carving motif sudah? Ada yang sudah kelompok apa yang sudah carving? Itu pekerjaan yang menyenangkan sekali. Enggak ya? Jadi tanda tanya nih dokter gigi. Enggak suka carving. Carvingnya dandani ke lab. Apa bikin sendiri? Harus dilatih di situ ya. Kalian tuh dokter gigi harusnya ya bisa bahagia rasanya kalau carving. Harusnya itu. Kalau saya senang sekali carving itu. Ya, jadi kalau bisa bikin sendiri itu betapa baiknya ini, karena kita sendiri yang mengatur kan bentuk oklusalnya seperti apa, konturnya seperti apa, oklusinya, ketinggian oklusalnya, ya kan. Jadi sudah lab ini tinggal kecor ganti dengan bahan. Ya, ini penetapan gigi menggunakan Biometrim. Mungkin sekarang belum bisa bayangin ya Biometrim itu seperti apa, nanti di blog 12 itu akan ada simulasi klinik untuk ini ya Biometrim. Biometrim ini untuk catatan gigi kita. Ini perlu disertakan untuk menjadi patokan oklusinya nanti seperti apa pada dental lab. Nih, menentukan midline juga. Kalau gigi hilang di anterior, meletakkan tengahnya ini kan harus disesuaikan dengan pasien ya. Midline-nya jangan sampai geser kanan dan geser kiri. Bukan orto saja mungkin yang kena midline. Gigi tiroid juga kenal sama midline. Ya. Nah, ini kita juga perlu mungkin menyatakan. Nah, ini kalau memang ingin bentukan yang seperti apa, seperti gigi sebelumnya, ya bisa jadi kita juga menyatakan mock-up seperti ini. Saya nggak pengen bentuk giginya berubah dari gigi semula. Mungkin ini keluhan pasiennya hanya warnanya yang kurang estetik. Veneer itu loh, veneer kan biasanya juga keluhannya bukan hanya sekedar bentuknya ya, tapi bisa jadi hanya warna saja yang dikeluhkan. Warnanya saja, bentuknya saya nggak pengen dirubah, pengen ikut bentuk awal, warnanya saja pengen lebih putih, kinclong gigi saya. Ada mungkin pasien seperti itu. Jadi kita bikin mock up sesuai bentuk inklinasi dari gigi sebelumnya. Walaupun beberapa pasien mungkin juga ingin diubah susunannya, bentuknya itu ingin diubah. Kalau ingin diubah ya nggak perlu menyatakan yang seperti ini ya. Nah ini ya, ini bentuk yang memang sudah ditentukan oleh dokter giginya. Kalau saya memang tidak bisa pasrah ya sama dental lab itu, karena dental lab itu tidak tahu oklusi, dataran oklusal harus tinggi apa, terus kesesuaiannya dengan senyum dari pasien, kan yang tahu dokter giginya. Mau sepanjang apa insisalnya,
itu dokter giginya. Jadi kembali, walaupun kembali nanti dari dental lab itu bisa saja sebetulnya langsung dicor jadi porselen, tapi kalau saya selalu minta untuk kembalinya itu malam dulu. Malam itu akan saya cobakan dulu ke pasien, saya manipulasi dulu, disesuaikan dulu ketinggiannya dengan pada saat tersenyum, bentuknya itu dilihat dulu dengan pasien dalam bentuk malam, bisa merah, bisa hijau ya, macam-macam nih warna di pabrikan. Itu kalau sudah pasien ACC sudah oke, nggak ada komplain, baru kirim lagi untuk dicor menjadi porselen. Jadi nggak langsung bentukan porselen. Ya, itu tergantung dari idealisme masing-masing. Tapi idealnya seperti itu. Kita harus koreksi dulu. Dengan malam itu kita mau koreksi dulu kepanjangan nggak insisalnya, inklinasinya sudah betul apa enggak, bagian buka labialnya bagaimana, terlalu tebal nggak dengan bibir pasien. Itu tahu kan dokter giginya ya. Kalau bisa ditahankan itu jangan di skip. Baru nanti Anda kirim untuk dilakukan pembuatan porselen. Nah ini konektor ya, macam-macam konektor itu ada yang rigid, ada yang non rigid. Ini yang non rigid, jadi bisa dilepas pasang. Jadi nggak dicor permanen ya, dicor permanen ini bisa dilepas pasang. Biasanya gigi-gigi penyangga yang inklinasinya tidak saling sejajar satu sama lain, konektornya dibuat yang non rigid. Nah ini malah gigi dengan diastema. Ini kenapa kok dibuatkan konektor yang dengan loop seperti ini? Karena diastemanya ingin dipertahankan oleh pasien. Pasien nggak ingin diastemanya ditutup. Kenapa sih kalau ditutup giginya jadi lebih besar dimensinya, lebih lebar ya kan? Jadi lebih lebar. Dan pasien yang seperti itu tetap aja dong mau ada diastema di bawah. Ya macam-macam konektor. Nah konektor itu harus sudah dibersihkan, harus kuat dan harus estetik. Ini contoh konektor dengan kontak antar gigi yang menggunakan porselen, tapi ada yang kelihatan di metal. Kalau sudah kayak gini, ini bisa dikonkret ke labnya ya. Konektor yang tidak estetik, kelihatan logamnya. Desain pontik ini juga harus disampaikan ke lab. Lab itu sering salah bikin pontik. Di koas itu ya, udah berkali-kali kita tuliskan kalau di posterior rahang bawah, pontiknya apa? Yang disarankan ini ya, hygienic pontik ya, sanitary pontik ya, yang ada celah antara dasar pontik dengan puncak dari residual ridge-nya. Ini yang disarankan untuk di rahang bawah. Udah ditulis di instruksi lab, tapi balik-balik jadinya sadel pontik seperti ini. Itu sering sekali. Jadi nggak pernah ada koas tuh balik dengan kondisi pontik yang seperti ini di rahang bawah. Ini seolah sepele, tapi ternyata nggak semua tekniker tahu sanitary pontik, hygienic pontiknya seperti apa. Jadi bisa jadi dalam instruksi kerja itu Anda tidak cukup hanya sekedar hygienic pontik, modified wristlet, belum tentu paham. Ya, jadi bagaimana ya kita gambar. Ini loh contohnya. Tadi sudah harus punya skill grafik, skill gambar lagi ya. Ternyata gambarkan. Ternyata iya, itu di koas itu nggak pernah ada yang kembali itu dengan hygienic pontik. Portofolio ditampilkan case report nggak seperti ini pontiknya. Ya, itu ya. Kemudian desain dari coping logamnya mau seperti apa, dibuat over contour di daerah mana atau under contour, jangan sampai menyentuh. Mungkin ada catatan ya sampai ke chamfernya atau soldernya sehingga nanti porselen bisa lebih tebal di sana supaya tidak ada warna logam. Nah itu instruksi dari kita sebagai dokter gigi yang harus disampaikan kepada dental. Nah ini pemilihan warna ya, pemilihan warna itu menggunakan set guide. Gigi itu sebetulnya kanan, kiri, atas, bawah, dilihat dari depan, belakang dengan sinar ini itu beda-beda loh warnanya, berubah-ubah. Oleh karena itu nanti ada kuliahnya sendiri pemilihan warna ini, ada terpatikan. Sudah ya? Itu kalau mau ideal ya kita sampaikan chrome, hue. Kalau HP-nya pakai ini enggak? Kalau pakai iPhone itu kalau kita edit kan ya itu ada kontras, brightness, sama di gigi juga seperti itu ternyata. Iya nggak? Dia tahu foto
atau mau otomatis, tapi kalau di HP ada otomatis gitu ya, kalau di gigi nggak bisa, harus kita sesuaikan. Kalau di iPhone ada bantuan otomatisnya ya, klik langsung diperbaiki jadi bagus gitu ya. Kalau ini kita lihat di cervicalnya harus bagaimana, insisanya harus bagaimana, mesial distalnya seperti apa. Itu kalau memang mau saya natural mungkin warnanya. Jadi lihat ini, warnanya ya, ini di cervical B3, B4, B3. Di tengah ini B2, B3, B3. Terus di sisanya ada 5, 5, 8, 5. Ini pakai side guide yang mana saya nggak tahu. Ya, atau mungkin ada yang ingin dibuat lebih natural. Di sini diberi white spot sedikit. Ada stain bisa jadi masanya rewel gitu. Ya, pengen warnanya seperti gigi tiruan dong, buat yang natural atau mungkin kasih spot-spot agak coklat dikit di sini dok. Bisa ada yang seperti itu maksudnya. Desain retailernya juga perlu dimunculkan. Ini pada removable denture, ya. Jadi gambar dari klapernya, kita nanti klaper nanti. Ini belum ya, kalian belum kuliah ini. Ya mungkin nanti boleh dibaca untuk pengetahuan. Nah ini loh maksudnya tadi. Dental lab harus menyediakan form seperti ini. Dental lab yang baik itu menyediakan form seperti ini. Jadi ada skema oklusalnya, ada side guide-nya, sudah dipecah-pecah jadi berapa part ini ya. Ini mau diberi warna apa, apa. Karena insisal itu kan harusnya lebih translucent ya dibandingkan cervical. Jadi gigi itu sebenarnya nggak cukup satu warna. Buat kan dengan warna A3 gitu saja rasanya kurang. Jadi insisalnya harus warna apa, cervicalnya apa. Paling nggak dua gradasi warna itu. Insisal lebih translucent daripada cervical, itu udah cukup. Ya, nah ini contoh beda ya. Kalau ini lengkap ya, bentuk coating ada, skema oklusal ada, material, metal, set guide, marginnya seberapa ada. Ini nggak ada. Ini contoh yang tidak lengkap. Jadi di sini cuma mencantumkan jenis pekerjaan, nggak ada kolom juga untuk kita memberi catatan sebagai dokter gigi. Ya, ini akan menyulitkan. Tapi mungkin lab ini mengandalkan komunikasi via WhatsApp bisa juga. Jadi selain dikirimkan, biasanya dia adminnya akan konfirmasi, dok ini warnanya apa, terus bagaimananya motif dan lain-lain itu dikonfirmasi lewat WhatsApp. Karena ini memang hanya menunjukkan jenis pekerjaan saja yang diharapkan. Nah ini contoh yang sudah lumayan lah. Ini ada kosong, area kosong di sini untuk menuliskan instruksi ya. Mau dibuatkan di gituran jembatan pada gigi ini. Penyangganya ini dan ini, konektornya apa. Terus catatan, mohon dibuat lebih tebal pada bagian mana-mana. Nah, itu bisa. Di sini ada kemungkinan dokter gigi punya kesempatan untuk bisa menuliskan instruksi di kolom yang kosong. Ya. Jadi ini instruksi lab yang sudah disediakan oleh dental. Permasalahan yang sering terjadi itu adalah adaptasi marginal yang tidak baik, oklusi yang tidak baik. Ini yang sering terjadi ketika ada miskomunikasi antara dokter gigi dan dental. Kontur aksialnya yang overkontur, desain coatingnya yang tidak sesuai dengan permintaan, dan coping logamnya juga tidak sesuai dengan desain yang sudah disampaikan dokter gigi. Kemudian kurangnya preparasi atau pengambilan jaringan, ini sering ya. Kurangnya preparasi atau pengambilan jaringan ini sering. Terutama pada saat preparasi di oklusal. Kadang-kala oklusalnya itu kurang banyak ngambilnya, ya, sehingga lab itu pada akhirnya menemukan overcontour di oklusal setelah dibuatkan restorasinya. Paham ya? Jadi preparasi kita tuh kurang banyak di oklusal, terus dibuatkan sama lab. Nah, pada saat membuat lab itu menemukan itu loh, ini kalau tetap saya kerjakan, maka yang terjadi apa? Overcontour di oklusalnya. Akhirnya kalau dipasangkan di pasien ganjel, terlalu tinggi oklusal. Ini yang saya sampaikan tadi, lab itu seringkali ambil keputusan sendiri. Ya sudah, ini saya preparasi saja di modelnya dikurangi ketinggian oklusalnya supaya porselennya tadi tidak terlalu tinggi. Tidak konfirmasi ke dokter giginya, tapi hanya diberi catatan saja di modelnya, diberi warna hitam. Jadi bagian mana yang dia kurangin itu diberi warna hitam di warna.
dikembalikan ke dokter giginya. Terus gantian lab yang kasih instruksi ke dokter giginya. Iya, lab juga kasih instruksi ke dokter giginya. Tolong ini nanti dikurangi dok. Area yang saya hitamkan ini sudah saya kurangi di model kerjanya, dokter kurangi di pasiennya. Ya, kalau Anda nemui lab yang seperti ini sudah del saja, nggak usah dipakai lagi. Atau diancam. Kalau saya ancam. Kalau masih seperti ini lagi, kita sampaikan, kita dokter giginya kita harus berani sama lab. Kalau masih seperti ini lagi enggak saya pakai, saya nggak akan kirim kerjaan lagi ke sana. Iya dong. Ya, jadi bukan dia yang mengurangi itu. Kalau memang ditemukan yang seperti itu, prevalensi kurang dan lain sebagainya, konfirmasi ke dokter. Dok, lakukan ini kurang. Mohon maaf ini kurang oplusannya. Kalau dia kurang porselennya nanti tebalnya sekian dok. Dokter kurang prevalensi baru kita preparasi lagi pasiennya, kita cetak lagi, bikin model kerja baru lagi, baru dikirim. Ya. Jangan seperti itu karena nggak mungkin pas. Mereka nguranginnya pakai apa panduannya? Ngira-ngira nggak akan mungkin pas. Yang terjadi apa? Nggak bisa dipasangkan di gigi pasien. Open cervicalnya, karena memang nggak sama pengurangan antara model dengan ini. Karena yang ada dalam pikirannya tekniker itu hanya secara mekanis teknis ya. Bayangannya kalau modelnya dikurangin, ya udah dokter menyesuaikan aja, kecilin aja giginya lagi, itu kan sudah beres ya dok, pasti bisa dipakai. Tapi nggak semudah itu, nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu. Gigi itu walaupun dikecilkan bagaimana, tetap nggak pas ini walaupun ada sesuatu yang memang sudah dilakukan ya, kita manipulasi lagi, tetap nggak bisa masuk. Masuk pun itu open, kalau sudah kayak gitu bingung kan. Sudah saya kecilin giginya lagi, nggak bisa masuk. Ya, ada praktek yang seperti itu jangan sampai terjadi ya. Jadi jangan mau itu diatur sama lab yang seperti itu. Lab harus konfirmasi. Kalau akan ada perubahan pada model kerja lab harus konfirmasi. Ya. Terus pemeriksaan berikutnya lagi marginal preparasi yang tidak jelas. Nah, ini mungkin murni kesalahan dari dokter giginya. Mungkin cetakan tidak bagus atau akhiran preparasinya memang kurang lebar. Gak jelas harus berhenti di mana. Lab jadi bingung. Memang lab jadi bingung kalau cetakan kita nggak jelas. Ini akhirannya mau di mana sih sebetulnya? Batas akhir dari cervical gigi tirumnya akan ada di mana? Kalau nggak jelas memang bingung lab. Kalau labnya betul, komunikasinya baik, konfirmasi. Tapi kalau enggak ya sudah diputusin sendiri. Ya dipreparasi lagi itu sama lab ya, kerjanya. Kalau sudah ada lab yang seperti itu ya itu tolong ditegur ya. Terus kemudian, nah permasalahan perbedaan dalam penentuan warna ini juga sering kali terjadi. Ya karena mungkin bisa terjadi set gate yang kita pakai itu mereknya apa, lab pakai merek apa. Ya jadi pastikan kita itu punya set gate yang dipakai oleh lab. Lab itu sebagus apapun set gate-nya kalau kita nggak punya, tetap nggak bagus jadinya. Ya, Vitalumin 3D mungkin lab pakai dan punya itu, tapi kalau dipraktekkan kita pakai Vita yang biasa, tetap akan ada perbedaan hasil. Kalau terjadi seperti itu, bagaimana solusinya? Mungkin kita mengirimkan itu dengan set gate yang kita gunakan. Set gate-nya ikut kita kirimkan. Saya mau pakai warna yang A4 dengan set gate ini. Nanti lab yang akan sesuaikan dengan set gate-nya. Dia itu di nomor berapa? Ya. Itu terkait penentuan warna ya. Oke. Mungkin ini slide terakhir dari kuliah yang kedua ya. Jadi memang keberhasilan antara kerjasama dokter gigi dengan dental lab itu sangat berpengaruh pada hasil dari gigi tiruan itu. Bukan hanya skill dari dokter giginya, tapi bagaimana dokter gigi ini mengkomunikasikan itu kepada dental lab itu menjadi hal yang sangat penting. Mungkin kalau belum mengalami, belum punya pengalaman tentang itu belum bisa membayangkan. Tapi kalau sudah nanti terjun, Anda sudah sering bikin gigi tiruan, akan paham bagaimana pentingnya hubungan kita dengan dental lab. Bukan hubungannya bagaimana. Kalau ada sesuatu yang tidak baik dari dental lab, jangan ragu untuk ditegur, jangan ragu untuk diluruskan. Itu
Jadi yang kita tanamkan bukan berarti kita harus bagaimana baik, tanda kutip yang baik secara baik ya. Kalau data labnya itu keliru, tegur. Ini santai loh, nanti di koas banyak sekali permasalahan. Karena merasa yang mengirim itu adalah koas, lab itu kadang semaunya. Padahal yang tanda tangan di instruksi labnya itu DPJP-nya, ya kan? Kita saya yang tanda tangan di DPJP-nya itu. Tapi saya tidak pernah mau koas itu dipermainkan sama lab ya. Artinya apa? Ya diberi instruksi yang betul. Ini akalnya demikian. Sering banget yang tadi urut-urut hitam-hitam tuh ya sering baliknya seperti itu. Nggak bisa masuk ya. Sudah Anda dimarahin DPJP-nya, ada itu kelakuan dari labnya. Ya sering, gimana sih kok nggak masuk dulu ya? Nggak pakai proposal? Saya pasti gitu. Tapi ditelusur ternyata itu dari labnya. Ya, jadi jangan ragu untuk negur, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Koas pun juga nggak perlu takut karena kan yang tanda tangan di instruksi labnya itu adalah DPJP-nya. Ya, jadi apapun itu sudah atas instruksi dari dosen pembimbingnya. Ya, oke itu ya mungkin kuliah saya pada siang hari ini ada referensinya, bisa baca di bukunya dosen Stil ya. Kalau fixed danger itu tujuan utamanya ini, Anda bisa buka di sini. Semua tadi terkait pemotong sementara, instruksi data lab itu ada semua. Punya nggak? Ibu punya kan? Ibunya ada yang nggak punya? Tadi geleng-geleng dokter punya. Oh ada kan? Punya ya? Kalau nggak punya saya ada, kalau mau dikopi ada ya, ada ya. Dikasih temennya ya. Yang nggak punya bisa minta temennya. Ada pertanyaan mungkin? Ya sudah saya akhiri ya kuliah saya. Jangan lupa presensi, nggak boleh tanda tangan punya temannya di bulan puasa. Silakan tadi yang sudah terlanjur mentek-akan temennya nggak hadir dicoret. Nggak ada ya? Ya sudah saya akhiri. Terima kasih. Insya Allah hari Kamis lagi ya kuliah jam 11.